Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kalista. Aku di sini ditemani 2 temanku. Perkenalkan dong kalian-kalian. Halo, aku Lisa. Halo, aku Bagas. Nah, jadi di sini, Kalista, Lisa, dan Bagas, akan ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang konsep keadilan sosial. Nah, menurut kalian sendiri nih, konsep keadilan sosial tuh apa sih? Kalau menurutku tentang konsep keadilan, sebenarnya itu udah dijelasin sih di Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ menjelaskan keadilan itu harus terkait pada dua hal, yaitu keadilan yang terkait dengan keterlibatan bernegara dan juga keadilan yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Keadilan sendiri merupakan salah satu tujuan hukum yang menjadi tuntutan kesamaan hak dalam dalam pemenuhan kewajiban seperti itu. Hal tersebut dalam rangka menjaga kelestarian dan kebahagiaan kehidupan umat manusia. Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Kemudian, dalam prinsip kelima dari Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini setidaknya memiliki dua makna besar. Yang pertama, merujuk pada keadilan sosial di dalam kehidupan nasional, di mana hal ini menandakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dilibatkan dalam keadilan sosial yang harus diterapkan di semua bidang kehidupan, sehingga bukan hanya sebagian masyarakat atau kelompok tertentu saja. Lalu yang kedua, merujuk pada masyarakat, yang mana dalam hal ini sebagai subjek atau objek di dalam keadilan, kesejahteraan nasional harus diutamakan, sehingga masyarakat dan pemerintah wajib untuk membagi barang dan jasa secara adil, dan untuk kaum yang lemah atau tertinggal harus diberi perlindungan dan pertolongan untuk mencapai derajat yang asli. Seperti itu. Oke, berarti keadilan ini merupakan salah satu tujuan ya dari bangsa Indonesia sendiri yang berkaitan dengan ketertiban bernegara dan kesejahteraan sosial ya, sehingga kayak semua rakyatnya itu mendapat kesejahteraan untuk hidup, gitu kan kira-kira? Yap, betul sekali. Nah, oke. Nah, kira-kira kenapa sih kita di Indonesia perlu keadilan sosial itu sendiri? Oke, sebenarnya bisa dilihat dari latar belakang Indonesia sendiri, yang mana tingkat keberagaman itu sangat tinggi, baik itu dalam segi budaya, strata ekonomi, sosial, atau sebagainya. Nah, sehingga kita perlu mempersatukan hal tersebut untuk kesejahteraan bersama. Nah, salah satu hal yang dapat dilakukan itu adalah dengan mewujudkan keadilan itu sendiri. Gitu. Oke, berarti karena bangsa Indonesia ini kaya akan berbagai macam budaya, jadi kita perlu keadilan sosial untuk menyatukan dan mensejahterakan gitu ya. Benar sekali. Oke. Nah, sebenarnya pengimplementasian mengenai keadilan sosial di Indonesia sendiri tuh udah ada kan ya, tadi kayak yang disebut Bagas dalam Undang-Undang Dasar dan berbagai peraturan yang ada di Indonesia sendiri. Nah, tapi kayaknya pengimplementasian di kehidupan sehari-harinya nih agak tidak terlihat ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Iya sih, benar banget. Kayaknya pengimplementasiannya tuh kurang. Jadi kemarin aku sempat baca di CNN Indonesia, di situ dikatakan bahwa banyak penyandang disabilitas mendapat perlakuan diskriminatif, terutama dalam bidang hukum. Nah, contohnya itu ada beberapa penyandang disabilitas menjadi korban pemerkosaan. Seringkali mereka tuh diragukan kesaksiannya jika berada dalam pengadilan, sehingga banyak korban tuh memilih menarik kembali gugatan mereka. Jadi kasusnya tidak bisa diproses seperti itu. Nah, selain itu, fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam proses pengadilan juga kurang, seperti penerjemah yang tidak ada dan juga psikolog, sehingga banyak kasus tidak berjalan dengan baik seperti itu. Oke, wah,
Tapi menurut lo gimana? Kenapa sih itu bisa terjadi gitu? Sebenarnya kasus tadi itu udah dicantumin sih di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, di mana di situ menjelaskan tentang hak-hak penyandang disabilitas. Salah satu di antaranya meliputi hak keadilan dan pelindungan bagi penyandang disabilitas yang di dalamnya berisi hak untuk terlindung dari diskriminasi dan tekanan dari pihak lain, memperoleh aksesibilitas pelayanan peradilan, dan juga penegak hukum yang harus meminta saran dari psikolog, dokter, maupun pekerja sosial. Akan tetapi, berdasarkan kasus di atas, undang-undang tersebut belum terrealisasikan dengan baik, yang menunjukkan bahwa masyarakat belum dapat mewujudkan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas. Nah, dalam sila kelima, yang mencakup keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, baik itu dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan. Hal ini mengartikan bahwa semua orang yang tinggal di Indonesia, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas sekalipun, juga memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dalam bidang apapun. Begitu juga dengan hukum. Namun pada realitanya, yang terjadi di kasus di atas cenderung sebaliknya. Penyandang disabilitas tidak mendapat haknya untuk diperlakukan secara adil di dalam bidang hukum. Seperti itu. Setuju banget sih aku sama yang dibicarain sama Bagas. Dan aku juga ada contoh kasus, yaitu ketidakadilan di Papua. Nah, kasus ini sebenarnya sudah cukup lama sih yang aku baca dari beberapa penelitian yang ada. Nah, di situ mantan ketua DPRD Papua dan wakil gubernur, yaitu Elias Paprinde, dia tuh mengatakan bahwa masyarakat Papua tuh merasa tidak puas karena terjadinya ketidakadilan dalam pembangunan. Nah, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan. Lalu ada penelitian lain tuh juga yang mendukung gitu. Nah, itu juga menjelaskan bahwa penduduk Papua itu merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah dan aparat keamanan. Nah, karena dianggap lebih berpihak kepada kaum pemilik modal, yang mana kaum pemilik modal itu adalah masyarakat pendatang. Nah, bahkan masyarakat pendatang ini tuh juga menguasai alat-alat produksi. Nah, hal ini tuh membuat penduduk lokal menjadi bergantung kepada mereka. Nah, itu juga penduduk lokal tuh sulit dalam mencapai akses pasar, sehingga pengembangan produk pertanian dan pengolahan hasil bumi lainnya itu menjadi sangat terbatas. Dan ketidakadilan dan penanganan konflik yang diterima oleh Papua ini, itu tuh hanya diselesaikan secara sepihak, bahkan cenderung diabaikan oleh pemerintah. Jadi hal itu membuat masyarakat Papua merasa bingung, curiga, juga apa gitu. Wah, kayaknya kalau kasus Papua nih gak selesai-selesai ya. Kalau menurut kamu sendiri, kenapa sih sampai sekarang kok masih susah gitu? Sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar sendiri itu sudah ada yang mengatur mengenai perekonomian negara. Nah, itu ada di pasal 3. Di ayat 3 itu tuh yang mengartikan bahwa segala kekayaan yang ada di Indonesia seperti kekayaan alam itu harusnya dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Akan tetapi jika melihat realita dari kasus yang disebutkan tadi, kekayaan yang ada di Papua itu dikelola oleh perusahaan asing, sehingga rakyatnya itu menjadi bergantung pada perusahaan asing tersebut, yang membuat kemakmuran rakyat menjadi terbatas. Padahal kemakmuran rakyat itu seharusnya kan merupakan hal yang utama gitu. Nah, hal ini tuh mungkin terjadi karena pemerintah Indonesia sendiri belum mampu mengelola kekayaan yang dimiliki. Lalu juga dalam pasal 33 ayat 4 itu tuh mengartikan bahwa sistem ekonomi diselenggarakan mengutamakan kepentingan rakyat dengan asas kekeluargaan. Nah, dari situ demokrasi ekonomi sendiri itu bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sehingga memihak dan memberi perhatian kepada yang lemah dan yang terbelakang. Namun pada kenyataan yang terjadi tadi, itu tuh cenderung sebaliknya kan. Jadi kepentingan-kepentingan penduduk lokal itu malah terabaikan. Nah, padahal penduduk lokal Papua itu memerlukan perhatian yang lebih. Namun dalam kasus di atas itu pemerintah lebih memihak kepada pemilik modal atau penduduk pendatang itu tadi.
Nah, hal tersebut tuh menunjukkan bahwa pemerintah tuh belum dapat menerapkan sistem ekonomi dengan asas kebersamaan gitu. Nah, wah kayaknya ngomongin tentang keadilan sosial nih nggak akan ada habisnya ya. Soalnya kan, keadilan ini kayak sifatnya dinamis gitu ya, dan kayak sulit untuk mewujudkannya karena, persepsi orang tentang keadilan itu berbeda-beda gitu. Dan kayaknya juga kita nggak bakalan bisa nyampe ke keadilan yang absolut juga karena, menurut pernyataan Immanuel Kant ya, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang paling besar. Jadi dengan kata lain bahwa, keadilan yang bersifat absolut itu, mmm, manifestasi dari wujud ketidakadilan sendiri gitu. Ya nggak sih, guys? Iya, iya, iya. Bener Setuju, banget. setuju, setuju. Betul, betul, betul. Oke, berarti kalau bisa aku simpulin dari percakapan kita ini, mmm, keadilan sosial sendiri itu ada ya, kita tahu ada dalam sila kelima dalam Pancasila gitu ya, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hal ini tuh berarti mengartikan kalau keadilan sosial itu harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan di segala bidang kehidupan. Nah, berarti, kesejahteraan kesejahteraan masyarakat ini menjadi tujuan utama nih yang mesti kita raih bersama-sama. Nah, pengimplementasiannya sendiri sebenarnya udah banyak kan undang-undang tentang keadilan sosial sendiri, yang berarti, pemerintah tuh udah mulai, udah bukan udah mulai, berarti pemerintah itu udah berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial itu. Nah, tapi, aku rasa itu bukan cuma tugas pemerintah sih. Kita juga sebagai rakyat tuh mesti sama-sama mewujudkan, keadilan sosial itu sendiri, karena percuma aja kan, pemerintah buat undang-undang tapi nggak dilaksanain gitu. So, mungkin kita sebagai rakyat juga yuk, mari kita mulai mewujudkan keadilan sosial itu, supaya kita bisa meraih kesejahteraan bersama. Oke, mungkin segitu aja, bincang-bincang kita hari ini. Mmm, Terima kasih sudah mau mendengarkan, dan semoga ketemu di lain kesempatan. Bye-bye, terima kasih semuanya.